Kalau Anda minta sesuatu, kemudian Anda tidak suka dengan sikap orang tua, jangan marah. Kendaraan banyak, hidup enak, jangan dulu bangga. Coba cek, ikhtiar Anda mungkin kecil, ibu Anda tuh yang menangis, bapak Anda yang kerja. Ya, lihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda minta sesuatu, kemudian Anda tidak suka dengan sikap orang tua, jangan marah. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Mikir dulu, ibu kamu pernah mengandung kamu 9 bulan, kurang lebih 10 hari, tidak pernah mengeluh kepada kamu. Dengan kandungan itu, walaupun sakit ditanya, wahnan ala wahnin itu, kalau bahasa Arab, itu jangankan bergerak gitu, nahan aja kadang luar biasa. Miring kanan susah, kiri susah. Ya, jadi bahasa Quran itu kalau kamu mau marah, ini ibu kamu tuh 9 bulan 10 hari. Masa kamu baru 9 menit sudah begini? Dan gak pernah ditinggal Pak, dibawa kemana-mana tuh 9 bulan, gak pernah ditinggal. Mama masak dulu ya, kamu di sini dulu. Tidak. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dibawa semuanya. Yang paling hebat ketika dilahirkan, diberikan ASI. Mohon izin, kata Quran, bahkan ada yang sampai 2 tahun sempurnanya. Quran surah ke 2 Al-Baqarah 233. Pasti paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutima radha'ah. Setelah itu dia memberikan air susunya selama 2 tahun kurang lebih bagi ingin yang menyempurnakan. Yang paling hebat kadang-kadang dididik. Mohon izin, dibawa ke pesta, Anda membuat kekacauan, orang tua menahan malunya, apa pernah marah? Belum tentu. Ya, dalam keadaan sakit bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ya Allah, kalau bisa jangan dia ya Allah, kalau bisa saya saja ya Allah, kalau bisa saya saja ya Allah. Allahu Akbar. Sekarang Anda ada dalam situasi, Anda punya keinginan, belum terwujud, 2 tahun aja belum, 9 bulan aja belum, dalam perawatan aja belum, tiba-tiba Anda ingin marah. Anda siapa? Itu poinnya. Ya, makanya bahkan kata Quran yang paling hebat, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Bahkan kesuksesan Anda pun dalam karir Anda itu boleh jadi bukan karena kerja keras Anda selama ini. Mungkin ikhtiar Anda cuma 30%, 70%-nya mungkin karena orang tua Anda yang memohon kepada Allah dulu dalam kelelahannya. Lihat kalimatnya. Lihat ujung ayat, Masya Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan kami wasiatkan pada setiap manusia untuk berbakti pada orang tuanya. Kamu tahu nggak, ibu kamu ngandung sampai dengan menyusui, sampai dengan disapi 30 bulan. 30 bulan. Allahu Akbar. 2 tahun lebih. 2 tahun 6 bulan. 6 bulan pun dalam prematur, kelahiran prematur. Kalau disempurnakan lebih daripada itu. 33 bulan. Yang paling menarik, lihat ujungnya. Sampai kamu dewasa dirawat. Sampai kamu punya kematangan. Sampai kalau kamu punya keberhasilan, kata Allah, kalaupun berdoa jangan lupakan orang tuamu. Qala, ketika usia kamu sampai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lihat, ketika usia Anda 40 tahun, biasakan berdoa kata Allah. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing saya an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Pertanyaannya, kenapa orang tua disertakan padahal Anda yang kaya? Tapi kok ketika mensyukuri nikmat itu, orang tua Anda disertakan di situ. Lihat keterangan para ulama. Mereka mengatakan, dihadirkannya orang tua di sini untuk memberikan kesan. Jangan-jangan mohon maaf, suksesnya usaha Anda itu bukan karena effort kerja keras Anda yang luar biasa. Mungkin cuma 30%. 70%-nya ibu Anda yang menangis di pertengahan malam. Ya Allah, jadikan anak saya begini ya Allah. Jadikan begitu ya Allah. Jangan seperti saya seperti ini ya Allah. Berikan segala kemudahannya ya Allah. Jadikan hidupnya senang ya Allah. Bapak Anda setelah mencangkul dengan keringatnya itu, ketika beliau cuma makan singkong, dibagi berapa bagian, dia katakan, ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti saya ya Allah. Mohon berikan, luaskan rizkinya ya Allah. Mohon ringankan pekerjaannya ya Allah. Jauhkan dari keringat peluh kehidupannya ya Allah. Minta tuh kepada Allah, hasilnya Anda. Bukankah Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk anaknya ketika akan disusui itu? Quran surah 14 ayat 37, ketika ditinggalkan di Mekah itu, kemudian ditinggalkan oleh ayahandanya, mau disusui, air susunya tidak keluar. Kemudian mencari air untuk anaknya. Anda tahu nggak? Ketika Ismail alaihissalam disimpan itu sudah bergerak-gerak kakinya, tapi nggak menemukan air. Lalu ibunya naik yakin dengan Allah, mustahil Allah akan menyengsarakan hambanya. Maka beliau menyaring semua negative thinkingnya, semua gambaran-gambaran negatif dalam benaknya yang mungkin datang setan menggodanya. Allah kenapa meninggalkan? Allah itu dibuang oleh beliau. Dihilangkan semua itu, dihadirkan prasangka positif. Positive thinking pada Allah. Kalau Anda ingin menyaring yang kotor, sampai hadir yang bersih, itu disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut sofi, perempuannya disebut dengan sofia.
Maka naiklah beliau ke atas bukit untuk mencari harapan mendapatkan air dengan perasaan yang bening menghilangkan hal-hal negatif dalam benaknya. Maka bukitnya kelak dikenal dengan Bukit Safa. Lalu mencari harapan tertinggi untuk mendapatkan air. Harapan tertinggi yang diraih disebut dengan Marwah. Maka turunlah beliau mencari. Melihat agak jauh ada seperti oase, maka dipercepat jalannya. Kemudian naik, ketika ke atas ternyata cuma fata morgana. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, 7 kali bolak-balik. Sampai sekarang dikenal dengan sa'i itu. Apa artinya sa'i? Ya, bukan lari-lari kecil ya. Usaha yang serius. Dari kata sa'a, yas'a, usaha yang serius. Lihat, kenapa disebut dengan sa'i? Untuk menunjukkan ada seorang ibu yang berusaha serius mendapatkan air untuk anaknya. Tapi yang paling menarik ketika sampai di Marwah, lihat, Safa dimulai dari sa'i dimulai dari Safa sampai di Marwah. Ketika sampai di Marwah, yang dapat air bukan hajarnya tapi anaknya. Begitu anaknya menghantamkan kakinya lagi, tis, malaikat mengepakkan sayapnya, keluar air dari situ. Yang bolak-balik ibunya, yang dapat air anaknya. Yang penting Anda tahu, sebelum ibunya bolak-balik, anaknya pun sudah menapakkan air, menapakkan ke tanah, menghentakkan kakinya ke tanah, tapi air nggak pernah keluar. Baru ketika ibunya bolak-balik keluar itu. Sampai ibunya datang mengatakan zam. Datang jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Dikenal sampai sekarang dengan zam-zam. Sesuatu yang terkumpul tidak pernah berhenti. Dan benar, kalau ibunya tidak pernah mengatakan zam, ya Allah mohon kumpulkan jangan berhenti, mustahil Anda bisa meminumnya saat ini. Ismail yang menggerakkan, kemudian ibu yang ikhtiar, Ismail mendapatkan airnya. Ibu yang naik turun, anak yang mendapatkan bagiannya. Anda ini mungkin rumah luas, kendaraan banyak, hidup enak, jangan dulu bangga. Coba cek, ikhtiar Anda mungkin kecil, ibu Anda tuh yang menangis, bapak Anda yang kerja. Yang luar biasa itu ketika Anda mendapatkan kenikmatannya, Anda nggak ingat dengan mereka. Yang hebatnya, ibu Anda pun nggak pernah marah dengan sikap Anda. Kalau sampai dengan keadaan demikian Anda belum sadar juga, Anda perlu disadarkan dengan apa lagi?